Persepuluhan ditolak karena katanya Taurat sudah batal. Itu diambil dari Efesus 2 ayat yang 15 yang menyatakan bahwa Yesus telah membatalkan Taurat. Padahal kalau dibaca di dalam terjemahan lain itu adalah Yesus telah membatalkan hukum dari perintah-perintah dan dari aturan-aturan. Jadi aturan-aturan dan perintah-perintah yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan perjanjian lama itu dijadikan hukum yang kaku dan mengikat. Nah, ini memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, hukum ini yang dibatalkan oleh Tuhan. Kita tidak lagi terpatok kepada aturan atau hukum yang mengikat orang-orang Yahudi di dalam 613 perintah dan larangan itu. Sehingga orang tidak pernah sadar bahwa istilah Taurat batal itu apa yang dibatalkan, yaitu aturannya mengikat, yang menghukum, yang membuat orang merasa dibenarkan karena tindakan. Tetapi firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang juga disebut sebagai Taurat Musa, apakah batal? Tidak. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Satu yod, satu titik, satu noktah tidak akan hilang dari Alkitab kita sampai dengan selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan. Itu adalah kehendak Allah. Sehingga kata nomos atau Taurat harus dipahami secara kontekstual di dalam Alkitab. Karena beda-beda. Kadang-kadang istilah Taurat mencakup hanya 10 hukum, kadang hanya merujuk kepada 5 perintah Musa, 5 kitab Musa, tetapi juga kadang-kadang bicara soal perjanjian lama. Jadi mesti clear dulu Taurat yang apa, yang bagaimana, yang batal. Nah, kita seringkali membabi buta, Taurat batal, Taurat batal. Karena kalau Anda mengatakan Taurat batal hanya demi membatalkan persepuluhan yang tidak mau Anda berikan, maka pertanyaannya adalah, apakah jangan membunuh yang ada dalam hukum Taurat juga batal? Apakah perintah untuk tidak mengingini harta sesama, istri sesama, budak sesama, itu juga batal? Tentu tidak. Karena orang sebenarnya sudah mengenal istilah ekspresi dan esensi. Apa yang diekspresikan di dalam perintah-perintah di dalam Taurat harus dipahami secara esensi. Yaitu bahwa melalui penghasilan yang kita terima, yang Tuhan berikan kepada kita wajib untuk memelihara pekerjaan Tuhan. Bukan memperkaya pendeta, memang bukan. Tetapi pekerjaan Tuhan adalah kewajiban anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan menyisihkan sebagian daripada penghasilannya. Dalam hal ini, kalau persepuluhan adalah yang ke-10. Nah, sehingga hitungan ke-10 itu saya sendiri menganggap bukan 10% ya. Karena kalau orang punya cuma 9, tentu tidak harus memberi. Tetapi yang ke-10 artinya sebenarnya itu adalah penyederhanaan hitungan pada zaman itu yang untuk membuat suku Lewi menjadi hidup layak sejajar dengan suku lain. Karena dengan memberikan yang ke-10, maka Lewi mendapatkan 10 bagian, karena ada satu suku yang kemudian hampir musnah begitu ya. Jadi ada mendapatkan 10 bagian Lewi, sementara yang lain dapat 10 dikurangi 1 tinggal 9. Mengapa Lewi mendapatkan 1 bagian lebih besar? Karena dia harus melayani Tuhan, memberikan korban-korban. Sehingga kebutuhan untuk ibadah dan kehidupan orang-orang Lewi ini dicukupi dari persepuluhan itu. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa persepuluhan tidak berlaku karena Taurat itu batal, dia hanya menangkap ekspresi kehendak Allah, tetapi tidak pernah melihat, mengerti esensi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang Kristen.